mengelola emosi ini adalah anak-anak yang memang tidak mematuhi peraturan, baik itu di peraturan dari sekolahnya, lingkungan keluarga maupun lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan fisik dan motorik. Di sini adalah keterlambatan dalam perkembangan motorik kasar dan halus, kesulitan dalam koordinasi dan kesulitan dalam melakukan aktivitas fisik. Di sini lebih perkembangan fisik dan motorik ini lebih ke badannya atau jasmaninya. Misalnya seperti tunadaksa. Tunadaksa itu akan mengalami kecacatan pada organ badannya seperti kaki, yaitu mengalami dia kelumpuhan. Kemudian ada yang Down syndrome yang mengenai motoriknya atau sarafnya, ya. Ini adalah contoh-contoh atau tantangan perkembangan pada anak yang berkebutuhan khusus. Ada perkembangan kognitif, ada perkembangan sosial ekonomi, ada perkembangan fisik dan motorik. Kemudian kita lanjut ke strategi intervensi untuk mendukung perkembangan si anak yang berkebutuhan khusus. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah terapi. Terapi seperti terapi wicara, kemudian terapi okupusi, dan terapi perilaku membantu mengembangkan keterampilan, meningkatkan komunikasi, dan mengatasi tantangan spesifik. Terapi seperti terapi wicara bisa dipakai pada anak yang mengalami speech delay, ya, bisa diajak untuk melakukan terapi seperti terapi wicara. Kemudian yang kedua adalah pendidikan inklusif. Memasukkan anak berkebutuhan khusus dalam lingkungan belajar yang sama dengan anak lain dengan penyesuaian dan dukungan individual. Pendidikan inklusif ini biasanya dikhususkan untuk anak-anak yang memang dia mempunyai keterbatasan. Jadi bagi anak-anak yang mempunyai keterbatasan ini tidak bisa kita masukkan atau kita sekolahkan di sekolah-sekolah anak yang biasanya, ya, karena dia mempunyai keterbatasan, baik itu dari segi pengetahuan, baik dari segi tidak bisa bicara seperti tunawicara dan seperti tunanetra. Maka mereka perlu sekolah-sekolah atau pendidikan-pendidikan yang memang khusus bagi mereka. Jadi tidak bisa kita samakan dengan anak-anak yang sekolah pada umumnya. Kemudian yang terakhir adalah dukungan orang tua. Ini yang paling penting. Ya, di dalam keluarga ini yang paling penting, yaitu adalah dukungan orang tua. Membangun komunikasi yang terbuka dan mendukung antara orang tua dan profesional, membantu membangun rencana intervensi yang efektif. Dukungan orang tua, tunggu saya cari ruangan yang agak lebih sedikit kondusif, ya.
Recording stopped. Oke, kita mulai lagi. Recording in progress. Tadi terjadi kesalahan karena mungkin di ruangan saya agak sedikit ribut atau banyak aktivitas yang dilakukan di sana. Kemudian yang terakhir adalah dukungan orang tua. Dukungan orang tua ini adalah yang sangat diperlukan pada anak-anak yang mengalami keterbatasan. Ya, jadi kalau memang dari dukungan orang tua itu tidak ada, bagaimana anak-anak tersebut bisa menghadapi dunia luar, baik seperti dunia sekolah. Ya, jadi dukungan orang tua ini sangat betul-betul dibutuhkan, ya, diperhatikan oleh orang tua selain dukungan dari lingkungan seperti sekolah, kemudian teman di sekolah dan juga guru. Dukungan orang tua ini adalah merupakan poin inti dalam strategi intervensi untuk mendukung perkembangan si anak yang mempunyai keterbatasan atau anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian kita lanjut. Peran psikologi dalam mendukung anak berkebutuhan khusus. Izin Ibu. Oke, silakan. Nggak kelihatan, Bu. Nggak nampak? Enggak, Bu. Ada beberapa kawan-kawan juga nggak nampak, Ibu. Apanya yang nggak nampak? Materinya, Bu. Izin, Bu. Share screen-nya nggak nampak, Bu. Oke, saya stop Mama dulu. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Izin Bu, sensornya ada Bu. Izin Bu, sensornya Oke, kita ada Bu. Udah Bu. Nggak Udah. ganti-ganti Bu. Oke. Yang materi ketiga adalah peran psikologis untuk mendukung anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah menilai kebutuhan dan kekuatan anak melalui observasi, wawancara, dan tes psikologis. Ya, kemudian yang kedua adalah mengembangkan rencana intervensi yang dipersonalisasi berdasarkan kebutuhan anak dan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah memberikan terapi individual atau kelompok untuk membantu anak mengatasi tantangan dan mengembangkan potensi mereka. Kemudian yang keempat, memberikan konseling dan dukungan kepada orang tua, keluarga dalam menghadapi tantangan merawat anak mereka. Bekerja sama dengan tim pendidikan untuk memastikan anak menerima pendidikan yang tepat dan sesuai kebutuhan. Di sini peran psikologis sangat menentukan di mana kita harus mengetahui apa kekuatan anak-anak yang dimiliki sama mereka. Jadi kita harus menggali dari bisa melalui observasi, pengamatan, kemudian kita bisa melakukan wawancara dengan mereka dan bisa melakukan suatu tes seperti tes psikologis. Kemudian setelah tahu apa kebutuhan mereka, kita harus menentukan rencana intervensi berdasarkan kebutuhan dengan yang kita kita observasi tadi. Kemudian memberikan terapi individual. Setelah mengetahui apa yang dialami dan bagaimana proses yang mau kita lakukan, baru kita memberikan terapi individual atau terapi kelompok pada mereka yang mengalami yang mengalami hambatan tersebut. Kemudian yang seperti saya katakan tadi, itu poin paling penting adalah memberikan konseling atau dukungan kepada orang tua yang mempunyai anak yang memiliki keterbatasan, ya. Kemudian seperti apa yang harus mereka lakukan, kemudian apa yang mereka harus siapkan, seperti itu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang mengalami hambatan seperti
mereka-mereka yang mempunyai keluarga atau anak-anak yang memang tidak seperti anak normal biasanya. Kemudian bila sudah diberikan ke luar, tidak di dalam ranah keluarga lagi seperti pendidikan, itu harus bekerja sama dengan tim pendidik atau guru yang mereka titipkan untuk menambah ilmu pengetahuan atau untuk melakukan terapi, karena sekarang tidak hanya guru biasa, sekarang sudah ada pendidikan guru luar biasa. Jadi pendidikan guru luar biasa itu sudah mempelajari apa-apa saja yang harus diperlukan, diperhatikan pada anak-anak yang memiliki keterbatasan dan kelainan pada anak-anak tersebut atau ketunaan yang dialami oleh anak-anak tersebut. Jadi guru-guru sekarang itu memang dilatih untuk mempelajari, kemudian mengamati apa yang dibutuhkan oleh anak-anak yang mempunyai kekurangan seperti itu, ya. Jadi anak-anak bisa diberikan pendidikan sehingga mereka dapat menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti anak tunawicara, tunanetra itu ada memang perlu perhatian khusus di lain segi. Hal anak bicara itu bisu, dia memerlukan yang seperti bahasa isyarat. Kemudian anak tunanetra mungkin dia lebih ke kita belajarnya itu menggunakan huruf braille atau langsung dengan sentuhan tangan, yaitu kita mungkin langsung memperagakan dengan memegang tangan mereka untuk mereka itu tahu, misalnya seperti menggosok gigi. Menggosok gigi itu kita peragakan pada anak tunanetra itu langsung kita mengambil tangan atau memegang tangan mereka untuk mengajarkan bagaimana menggosok gigi yang baik dan benar. Dan tunanetra itu fungsi pendengarannya itu bagus, jadi bisa kita lakukan, kita berbicara dan sambil kita praktekkan memegang tangan si anak tersebut. Kemudian masuk ke pentingnya pemahaman dan penerimaan. Yang pertama adalah empati, di mana kita memahami perasaan dan perspektif anak berkebutuhan khusus dengan empati dan menerima tanpa judgement, ya. Yaitu kita seakan-akan ikut merasakan apa yang mereka alami, ya. Jangan menjudge mereka itu bahwa suatu keterbatasan, suatu kekurangan itu adalah itu hal yang tidak bagus atau tidak bersifatnya adalah negatif, ya. Jangan berprasangka atau kita menjudge mereka itu bahwa suatu keterbatasan mereka itu adalah sesuatu yang jelek atau yang tidak bagus. Kemudian yang kedua adalah dukungan, memberikan dukungan kepada anak, keluarga, dan profesional yang bekerja dengan anak berkebutuhan khusus. Sekarang anak berkebutuhan khusus ini sangat diperhatikan, baik itu dalam keluarga, lingkungan, pendidikan, kemudian kesehatan. Negara sudah mengatur itu sama dengan anak normalnya. Beda dengan dulu, perspektif orang dulu itu bahwa kalau kita mempunyai anak yang berkebutuhan khusus itu adalah sangat memalukan, ya. Tetapi sekarang itu sudah hilangkan pikiran seperti itu, bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah mereka sama dengan anak normal yang lainnya, memerlukan pendidikan, memerlukan kesehatan, kemudian dukungan keluarga dan profesional yang bekerja di bidangnya seperti guru, tenaga kesehatan, dan dokter-dokter yang memang menangani mereka. Sekarang malah ada lagi namanya psikologi si anak, khusus menangani anak disabilitas, ya. Ada ahli psikologis yang menangani anak-anak yang memiliki keterlambatan atau kekurangan. Kemudian dalam segi hal pendidikan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan dan kampanye. Ya, sekarang pendidikan anak berkebutuhan khusus sudah ditingkatkan, kemudian juga sudah bahwa pendidikan anak kebutuhan khusus itu perlu
karena jangan hanya melihat karena mereka mengalami kekurangan tidak diberikan pendidikan. Jadi sekarang sudah banyak informasi-informasi bahwa anak berkebutuhan khusus itu mereka sama seperti anak normal lainnya perlu bagian pendidikan, di bagian kesehatan, bahkan mereka diikut sertakan dalam berbagai bidang sains, kemudian boleh berkuliah, kemudian juga dalam berolahraga. Mereka juga sudah diikutkan dalam berbagai aspek di dalam kehidupan kita seperti sekarang ini. Jadi tidak apa istilahnya diintimidasi, ya. Jadi apa namanya, diintimidasi bahwa mereka tidak boleh ikut ke sana dan kemari. Sekarang mereka anak-anak yang berkebutuhan khusus, apalagi yang golongannya seperti yang saya katakan kemarin itu anak yang IQ-nya tinggi atau anak di atas rata-rata atau yang disebut dengan gifted, ya. Mereka itu sangat punya kelebihan daripada anak normal lainnya. Seperti di cabang olahraga. Sekarang cabang olahraga banyak anak-anak yang memang cabang olahraga disabilitas yang mempunyai prestasi yang luar biasa, baik olahraga, kemudian seni, banyak anak-anak seperti itu. Kemudian di dalam ini Hafiz, ya. Hafiz kan sudah ada yang kemarin yang siapa itu namanya? Yang memang dia juara Hafiz di acara RCTI kemarin itu adalah anak-anak yang memiliki keterbatasan. Oke? Kemudian kita masuk ke materi memahami perkembangan setiap anak secara unik. Satu, keunikan. Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang unik dan penting untuk merancang pendidikan individual. Ya, antara anak yang berkebutuhan khusus yang satu dengan yang lain itu unik. Unik kenapa? Karena mereka walaupun memiliki atau kekurangan, mereka masih bisa berkomunikasi, mereka masih bisa berinteraksi dengan sesama, kemudian bisa di lingkungan pendidikan atau di lingkungan antara mereka, dan mereka juga sudah meraih dan mereka juga mampu meraih kesuksesan yang luar biasa. Kemudian potensi, ya. Anak berkebutuhan khusus memiliki potensi yang besar untuk belajar, berkembang, dan mencapai tujuan hidup mereka. Jadi mereka juga mempunyai potensi ke depan apa yang mau mereka hadapi. Saya kemarin pernah praktek di salah satu sekolah SLB yang ada di Banda Aceh. Itu kepala yayasannya itu sudah mungkin ini setingkat SMP, sudah merencanakan target mereka itu keluar dari di kelas 2 itu untuk menuju kelas 3 dan keluar dari sekolah tersebut itu sudah punya target. Setelah selesai mereka dari sekolah itu apa keahlian mereka yang bisa istilahnya dikembangkan di luar seperti itu. Jadi kepala yayasannya mencari apa potensi si anak tersebut supaya anak tersebut keluar dari pendidikan yang mereka tempuh itu bisa punya suatu kreativitas atau potensi yang bisa diandalkan setelah keluar dari pendidikan tersebut. Ya, kemudian dukungan, memberikan dukungan yang tepat dan lingkungan yang mendukung dapat membantu anak mencapai potensi penuh mereka. Seperti saya katakan tadi, dukungan keluarga itu paling utama, ya, paling utama dalam menghadapi atau kita memiliki orang-orang yang mempunyai keterbatasan dan mempunyai kekurangan. Dukungan keluarga paling utama, apalagi orang kedua, orang tua, itu yang memberikan pertama kali memberikan dukungan kepada si anak. Kemudian dilanjutkan dengan lingkungan pertama keluarga, kemudian lingkungan masyarakatnya, kemudian pendidikan di sekolah. Ya, itu dukungan yang harus diberikan kepada anak-anak yang memiliki keterbatasan atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sebelum sampai kesimpulan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Kesimpulannya adalah psikologi anak berkebutuhan khusus adalah bidang yang kompleks dan menantang, tetapi juga sangat rewarding dengan memahami kebutuhan unik setiap anak, memberikan dukungan yang tepat, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Kita dapat membantu anak berkebutuhan khusus mencapai potensi penuh dengan mereka dengan hidup bahagia dan sejahtera, ya. Jadi kesimpulan akhirnya, mari sama-sama bahwa anak-anak yang punya keterbatasan atau kekurangan ini juga sangat perlu perhatian, baik itu ya terutama kali dari orang tua dan keluarga. Ya, jadi mereka bisa hidup dengan penuh bahagia dan sejahtera. Ada yang mau ditanyakan? Karena pertemuan kemarin saya tidak masuk, biar kita masuk ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini kita belajar materi hari ini yang sekarang lebih ke materi Oke. Untuk yang materi ini lebih ke asuhan keperawatan gigi. Ya. Asuhan ini lebih masuk ke sudah ke materi khusus untuk kita selaku perawat gigi. Asuhan keperawatan gigi untuk anak berkebutuhan khusus yaitu menyediakan perawatan gigi yang aman, nyaman, dan efektif bagi anak-anak berkebutuhan khusus merupakan hal yang paling penting dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan unik mereka. Kita dapat memastikan kesehatan gigi mereka terjaga dengan baik. Ya, ini adalah asuhan keperawatan gigi dan mulut pada berkebutuhan khusus, di mana perawatan yang kita berikan itu harus memberikan rasa aman, nyaman, efektif, terutama dengan keunikan mereka masing-masing. Saya mau tanya, untuk di tempat Bapak Ibu semua bekerja, apakah ada yang memang khusus mengatasi atau melakukan perawatan pada anak disabilitas? Yang dari Padang, adakah yang memang puskesmas atau tempat-tempat tertentu yang memang digunakan untuk perawatan gigi mereka? Belum ada, Bu. Kalau di Padang, depan kami Pasaman belum ada, Bu. Yang di Padang belum ada, Ibu Yurnaya? Yang di Pasaman Barat, Bu. Nggak tahu di kabupaten lain. Oke, coba Dika. Ibu Dika. Kalau di tempat Dika, Bu, kalau khusus untuk ABK tidak ada, Bu. Tapi kalau melayani pasien ABK ada, Bu. Kemarin ada beberapa orang pasien ada dilayani, Bu. Tapi yang mengerjakan itu spesialis anak, Bu. Spesialis kesehatan. Itu di puskesmas atau di mana? Di rumah sakit, Bu, di RSGM, Bu. Oh, di rumah sakit RSGM ya. Oke, mungkin mereka sudah punya ahli memang khusus dalam dalam melakukan tindakan. Biasanya itu dokter gigi spesialis anak ya, Bu Dika? Iya, Bu. Biasanya itu spesialis dokter gigi anak. Kemudian yang di Sumatera Utara, apakah ada yang memang khusus klinik yang melakukan perawatan untuk anak-anak disabilitas? Atau disamakan dengan yang lainnya? Izin, Bu. Silakan Ibu Hikmah. Kalau untuk di Kabupaten Asahannya belum ada, Bu. Tapi kalau untuk melayani pasien disabilitas, bias ada. Tapi kalau khusus nggak ada, Bu. Berarti untuk yang di Sumatera Utara disatukan dengan pelayanan secara umum ya Ibu? Iya, Bu. Untuk di Kabupaten Asahan ya, Bu. Nggak tahu kalau di kabupaten lain. Yang lain, bagaimana yang di Sumatera Utara? Apakah sama seperti Ibu Hikmah? Di Tebing Tinggi sama, Bu. Belum ada yang khusus. Berarti untuk Sumatera Mungkin di Medan yang ada, Bu. Ya, Bu, sosial. Kalau di Medan mungkin ada.
Kalau di Medan kan lebih ini. Yang di Medan, posisi Medan siapa? Biasanya kalau anak-anak tersebut itu kalau biasanya masyarakat awam biasanya memang mereka untuk melakukan perawatan gigi kalau memang tidak bermasalah sekali seperti tunagrahita itu biasanya memang pelayanannya dilakukan di puskesmas atau rumah sakit pada umumnya. Tetapi kalau anak-anak yang memang keterbatasan itu sangat tidak bisa, misalnya seperti Down syndrome, autis itu kalau memang mereka sakit gigi itu biasanya mereka memang punya ahli seperti Ibu Dika katakan tadi itu adalah spesialis dokter gigi spesialis anak ya, dan dibantu dengan seperti biasanya kalau untuk kesehatan gigi anak itu banyak multiple disiplin ilmu yang memang terlibat di dalam proses asuhan mereka, baik itu dari gizi, kemudian dari dokter psikologis, kemudian dari dokter gigi umum dan dokter gigi khususnya ya. Jadi banyak multiple disiplin ilmu yang memang harus dilibatkan dalam proses asuhan kesehatan gigi mulut anak. Apalagi kalau memang ketunaan yang dialami si anak tersebut adalah ketunaan ganda atau multiple disabilitas ya. Ada beberapa kelainan yang diidap oleh si anak tersebut. Oke, kita masuk ke asuhan perawatan gigi untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah memahami kebutuhan unik. Kondisi medis. Yang pertama adalah kondisi medis. Ya, kondisi medis. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan yang berbeda. Memahami kondisi medis dan keterbatasan mereka seperti keterlambatan perkembangan, autis, cerebral palsy atau sindrom atau Down syndrome itu sangat penting. Dengan memahami kebutuhan mereka, kita dapat memberikan perawatan yang sesuai dengan kondisi mereka. Jadi, kondisi medis dari anak itu sangat menentukan perawatan yang ingin kita lakukan kepada si anak ya. Antara satu anak dengan yang lainnya seperti saya katakan tadi itu tidak bisa langsung kita melakukan tindakan perawatan. Seperti anak yang mengalami multiple disabilitas itu harus banyak disiplin ilmu yang harus terlibat di dalam hal tersebut. Ada ahli gizi, ada ahli psikologi dan dokter gigi umum dan dokter gigi khususnya. Untuk anak yang mempunyai keterlambatan perkembangan itu susunan atau tumbuh kembang dari gigi juga akan mengalami keterlambatan seperti itu. Untuk anak autisme kemudian itu harus memiliki dokter spesialis atau dokter psikologis yang memahami apa dari si anak tersebut. Jadi dengan mengetahui riwayat kemudian yang dialami si anak tersebut, maka bisa dilakukan perawatan kesehatan untuk giginya. Beda lagi dengan cerebral palsy. Cerebral palsy ini lebih ke anak yang mengalami kelumpuhan di bagian kaki atau kelumpuhan kakinya. Ya, ini ada yang memang EQ-nya masih seperti biasa, cuman kondisi fisiknya aja yang mengalami keterbatasan. Kemudian ada yang memang EQ-nya atau motoriknya juga yang terkena di cerebral palsy ini. Ya, kemudian komunikasi masih terdengar? Oke, komunikasi. Di mana membangun komunikasi yang efektif dengan anak berkebutuhan khusus merupakan kunci keberhasilan perawatan gigi. Pastikan untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bantuan visual dan gerakan tubuh untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Oke, perawatan kesehatan gigi dan mulut jangankan pada anak yang memiliki keterbatasan. Komunikasi pada anak normalnya itu kita juga harus memiliki teknik komunikasi yang mudah dipahami, kemudian menyenangkan supaya suasana perawatan itu bisa tercapai. Apa yang mau dilakukan, apa yang mau direncana perawatannya itu mudah tercapai. Jangankan komunikasi pada anak
berkebutuhan khusus, anak yang normal itu juga kita harus memiliki komunikasi yang bagus. Apalagi anak yang memang kurang. Jadi komunikasi ini memang lebih pada anak-anak yang memiliki disabilitas itu harus dibangun komunikasi yang lebih intens atau lebih bagus. Karena hasil yang mau kita dapatkan itu supaya bisa berhasil di dalam perawatan kesehatan giginya. Jadi komunikasi itu betul-betul harus diaplikasikan sebaik mungkin. Ya, kemudian menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Pada saat kita melakukan perawatan pada anak yang berkebutuhan khusus, itu ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak tersebut. Jangan pengalaman pertama dia melakukan perawatan kesehatan gigi sudah tidak nyaman, akhirnya untuk pengalaman kedua dan seterusnya itu akan membuat si anak trauma. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah ruangan bertema. Pilih ruangan dengan warna-warna lembut, pencahayaan yang nyaman, dan dekorasi yang menarik bagi anak-anak. Jangankan anak disabilitas, anak normal pada umumnya suka dengan ruangan bertema atau ruangan yang memang nyaman bagi mereka. Ya, kemudian yang kedua adalah peralatan yang ramah. Pastikan peralatan seperti kursi gigi, alat pemeriksaan, dan alat-alat lainnya itu aman dan nyaman. Peralatan yang ramah di sini, misalnya kadang memang di tempat dokter gigi anak itu punya sarung dari dental chair itu bermotif anak-anak seperti itu. Jadi mungkin lebih membuat si anak tersebut lebih menarik untuk duduk di dental chair. Kemudian alat pemeriksaan kadang-kadang ada sekarang kan banyak yang dijual di Shopee itu mungkin pembungkus dari gagang alat tersebut bisa dimasukkan atau diganti dengan berbagai macam karakter seperti hewan dan lain sebagainya ya. Jadi peralatan yang ramah kemudian unik itu bisa menarik perhatian si anak dalam melakukan pelayanan kesehatan. Jadi tidak membuat si anak tersebut takut dengan peralatan yang ada di dalam ruangan klinik gigi ya. Teknik relaksasi. Yang ketiga adalah teknik relaksasi di mana yang kita gunakan teknik relaksasi seperti musik, aromaterapi atau permainan untuk membantu anak merasa tenang. Teknik relaksasi ini seperti yang disebutkan ada musik, aromaterapi, mungkin tempat bermain anak di sudut daripada dental chair atau sebelum masuk ke dental chair atau ke ruangan gigi ada tempat bermain untuk si anak supaya fokusnya untuk perawatan gigi itu hilang. Kemudian begitu masuk ke dalam ruangan gigi dengan melihat mungkin ada dental chair yang dipakaikan dengan motif yang mereka suka atau anak-anak suka, itu bisa membuat mereka lebih tenang dalam proses perawatan. Habis itu melihat lagi peralatan yang dipakai dokter giginya itu beraneka macam bentuknya, sarungnya itu sehingga membuat anak-anak lebih nyaman dalam proses pemeriksaan atau perawatan. Kemudian lanjut pendekatan perawatan yang sensitif. Kesabaran dan pemahaman, kemudian kejelasan informasi, pilihan dan kontrol. Kesabaran dan pemahaman perawatan gigi untuk anak berkebutuhan khusus membutuhkan kesabaran dan pemahaman yang tinggi. Itu jelas ya. Jangankan anak yang berkebutuhan khusus, anak yang normal biasanya juga kita perlu kesabaran yang tinggi dalam melakukan perawatan gigi. Kemudian kejelasan informasi. Jelaskan langkah-langkah perawatan dengan bahasa yang mudah dipahami dan visual yang jelas. Biasanya informasi ini diberikan kepada keluarga. Ya, pertama diberikan kejelasan informasi ini kepada keluarga. Biasanya sebaiknya sebelum anak-anak dilakukan perawatan itu orang tua terlebih dahulu konfirmasi dulu jadwal yang mau mereka kunjungi itu kapan. Nah, kemudian setelah ada jadwal bahwa anak-anak tersebut pada saat kita bawa anak tersebut itu jangan ada antrian yang lama. Ya, jangan membuat si anak menunggu yang lama sehingga dia merasa bosan dan lain sebagainya. Begitu anak kita bawa itu dia langsung dilakukan
untuk proses perawatan. Kemudian baru seterusnya dilakukan perawatan dengan teknik-teknik seperti tadi ya. Jadi informasi itu harus benar-benar diberikan kepada keluarga yang mengantar atau orang tua yang mau melakukan perawatan kesehatan gigi pada anak-anak yang disabilitas. Kemudian pilihan dan kontrol. Berikan anak pilihan dan kontrol atau proses perawatan seperti memilih lagu atau mainan yang ingin mereka gunakan. Nah, kita bisa memberikan apa yang mereka inginkan, kemudian pilih apa yang mau mereka sukai, kemudian berikan dan setelah proses janji atau yang diberikan itu sudah dapat, harus bisa dilakukan proses perawatan. Itu harus di pilihan dan kontrol. Jadi kita bisa melakukan kontrol atas perawatan yang ingin kita lakukan. Pilih mainan, setelah pilih mainan dapat, kemudian lakukan perawatan sesuai dengan janji yang memang mau dibuat seperti itu. Kemudian ada teknik perawatan yang diadaptasi. Yang pertama teknik pembersihan. Gunakan teknik pembersihan yang sesuai dengan kemampuan anak seperti teknik brushing atau flossing yang dimodifikasi. Ini teknik pembersihan ini lebih ke anak-anak yang memang bisa melakukan atau tanpa bantuan orang lain ya. Ini biasanya teknik pembersihan ini lebih ke anak yang tunanetra bisa, tunagrahita bisa, dan tunawicara juga bisa, karena mereka masih bisa melakukan semuanya sendiri. Tapi beda dengan Down syndrome dengan IQ yang rendah dan tunadaksa yang memang mempunyai ketunaan yang ganda. Jadi mereka harus dibantu oleh orang tua atau keluarga. Kemudian teknik fluoride, sesuaikan metode aplikasi fluoride dengan kebutuhan anak, misalnya menggunakan gel fluoride atau mouthwash. Ini juga seperti itu ya, jangan digunakan apalagi mouthwash. Ini bisa ditelan. Teknik fluoride ini digunakan pada anak-anak yang memang masih bisa mengikuti instruksi. Ya, beda dengan anak-anak yang memang tidak bisa, memang mereka mempunyai disabilitas yang sangat kurang. Jadi untuk teknik pembersihan, teknik fluoride itu hanya bisa digunakan, diinstruksikan pada anak-anak yang memang masih mempunyai IQ normal, kemudian keterbatasannya itu masih bisa diadaptasi dengan teknik-teknik pembersihan atau perawatan yang kita berikan ya. Instruksi yang kita kasih ke mereka itu masih bisa dilakukan. Kalau anak-anak yang instruksi kita lakukan atau kita berikan itu tidak bisa dilakukan, maka teknik pembersihan secara brushing atau flossing itu tidak bisa, apalagi fluoride ya. Kecuali seperti tutmus. Tutmus proses pemberian fluoride itu kita yang mengoleskan ke anak tersebut. Beda dengan mouthwash. Kalau mouthwash itu anak-anak berkumur sendiri dan membuang. Kalau anak-anak yang tidak atau kesulitan dalam berkomunikasi, jangan diberikan teknik fluoride menggunakan mouthwash. Berikan teknik fluoride seperti pengolesan tutmus atau fluor. Kemudian ada pencegahan karies yang ketiga, terapkan pencegahan karies seperti penggunaan silon atau pembersihan rutin untuk mencegah kerusakan gigi. Pencegahan karies seperti itu juga. Usahakan pada anak-anak yang memiliki keterbatasan atau kekurangan itu jangan lebih bagus menjaga. Ya, jangan sampai mereka sakit gigi. Kalau sudah sakit gigi itu prosesnya akan sangat akan sangat susah. Apalagi anak-anak yang tidak bisa diajak bekerja sama dalam proses perawatan. Jadi utamakan pencegahan daripada pengobatan bagi anak-anak yang memang mengalami keterbatasan yang tidak bisa kita komunikasikan atau kita ajak untuk melakukan pencegahan. Ya, jadi tetap peran orang tua, keluarga yang pertama kali yang harus dilakukan. Diperhatikan oleh orang tua dan keluarga. Kemudian peran orang tua, masuk ke materi berikutnya, peran orang tua dan pendamping.
Peran orang tua dan pendamping itu biasanya ada babysitter atau biasanya seperti itu. Babysitter atau bibi yang mengasuhnya. Biasanya kalau orang-orang yang berada itu mereka kan menyewa babysitter atau mungkin orang yang mengasuh si anak tersebut. Jadi peran orang tua dan pendamping di sini yang pertama kali yang harus diperhatikan adalah komunikasi terbuka. Berkomunikasi dengan orang tua dan pendamping untuk memahami kondisi anak berkebutuhan khusus mereka, ya, berkomunikasi dengan mereka dan pendamping. Kemudian kerjasama yang erat, bekerjasama dengan orang tua dan pendamping untuk merencanakan perawatan yang paling efektif. Seperti saya katakan tadi, perawatan yang dilakukan oleh si anak itu harus orang tuanya yang dulu yang mencari informasi mengenai perawatan si anak tersebut. Setelah dapat, baru anak itu diajak untuk dilakukannya perawatan. Kemudian yang ketiga adalah dukungan moral. Memberikan dukungan moral dan ketenangan kepada anak selama perawatan gigi. Ya, ini tentu karena jangankan anak berkebutuhan khusus, anak yang normal saja kita harus memberikan dukungan moral pada saat dia melakukan perawatan gigi, apalagi perawatan yang membuat si anak takut. Biasanya itu penelitian-penelitian yang sudah terdahulu yang sudah ada itu adalah pada saat penambalan, kemudian pada saat pencabutan gigi itu hal-hal yang sangat ditakuti oleh anak-anak dalam proses perawatan dan tindakan kesehatan gigi, ya. Jadi dukungan moral ini sangat diharapkan atau sangat dibutuhkan oleh si anak. Kemudian pentingnya perawatan rutin. Kenapa perawatan rutin itu sangat penting? Yang pertama, pemeriksaan berkala. Pemeriksaan kesehatan gigi secara berkala itu melakukan pemeriksaan gigi secara rutin untuk mendeteksi masalah gigi sejak dini. Makanya saya katakan tadi bahwa kesehatan gigi anak disabilitas itu kalau bisa jangan sampai ke tahap yang sakit. Kalau sudah ke tahap yang sakit, maka akan susah untuk kita melakukan tindakan perawatan selanjutnya. Makanya sebelum giginya itu mengalami sakit, lakukanlah perawatan secara rutin untuk mendeteksi masalah gigi anak-anak tersebut. Kemudian pembersihan profesional. Melakukan pembersihan gigi profesional secara teratur untuk menjaga kesehatan gigi dan gusi. Ini hampir sama dengan yang di atas, ya. Kemudian pencegahan masalah. Memastikan anak mendapatkan perawatan pencegahan untuk menghindari masalah gigi yang serius. Ini satu kesatuan di mana lebih baik mencegah gigi-gigi anak-anak yang mempunyai kekurangan dibandingkan mereka setelah mengalami kesakitan itu yang agak susah sedikit kita lakukan perawatan. Lebih bagus, lebih baik, alangkah baiknya kalau gigi mereka itu kita jaga sebelum terjadinya sakit. Karena prosesnya itu akan sangat proses untuk perawatan kesehatan gigi, apalagi kalau sudah mengalami pulpitis atau berkelanjutan, itu proses perawatannya akan tidak hanya sekali dia datang, tapi berulang kali. Tapi kalau pemeriksaan gigi secara berkala atau rutin, itu kalau memang giginya bagus, maka hanya 6 bulan sekali atau setahun sekali untuk kita lakukan check up rutin terhadap kesehatan gigi dan mulutnya. Jadi untuk anak-anak yang mempunyai keterbatasan lebih bagus mencegah daripada mengobati. Kemudian ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke kesimpulan? Kesimpulan, asuhan keperawatan gigi untuk anak-anak berkebutuhan khusus membutuhkan pendekatan yang unik dan empatik dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan mereka, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta menggunakan teknik perawatan yang diadaptasi. Kita dapat memberikan perawatan gigi yang efektif dan menyenangkan bagi mereka. Jadi asuhan keperawatan gigi dan anak pada anak berkebutuhan khusus ini memang lebih daripada anak yang normalnya, ya. Kemudian
harus memahami keunikan-keunikan yang ada pada anak tersebut. Harus bisa kita merasakan apa yang mereka derita, apa yang mereka keluhkan, dan apa yang mereka alami atas kekurangan-kekurangan yang mereka miliki. Jadi di sini kita dituntut untuk memang, apalagi kita semua sebagai ibu-ibu, mungkin kalau untuk empati, kemudian simpati itu mungkin tidak susah karena kita juga merasa memiliki anak. Walaupun anak yang kita punya, walaupun anak yang kita miliki sehat walafiat, tapi kita masih bisa merasakan kalau memang ada anak-anak disabilitas yang mempunyai, kita selaku orang tua yang mempunyai anak-anak disabilitas, kita juga bisa merasakan kekurangan-kekurangan anak yang memang dialami oleh anak tersebut. Karena antara anak normal dan anak disabilitas itu tidak beda, tidak jauh beda perasaannya ke mereka. Cuman yang lebih adalah kita lebih memperhatikan kebutuhan daripada anak-anak disabilitas, karena mereka lebih banyak bantuan dari orang tua, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya. Beda dengan anak yang normal pada umumnya. Jadi lebih dari apa istilahnya, perhatiannya lebih untuk mereka, ya. Jadi tidak mengabaikan anak yang kita yang normal, tetapi tetap memperhatikan, tetap melebihkan kepada anak-anak kita yang memang mempunyai kekurangan atau yang mempunyai disabilitas. Seperti itu, Bapak Ibu. Untuk materi kita kedua hari ini, ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Silakan Ibu Yurna. Mengenai asuhan ini bersangkutan dengan praktek kita nanti, Bu. Kalau Iya, Bu Yurna. biasanya kita kalau ke anak-anak normal ke sekolah, itu pemeriksaannya kita lakukan langsung di sekolahnya, Bu. Kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini kan kita butuh skill yang lebih, apalagi ya, Bu. Apalagi di sekolah itu disabilitasnya bervariasi. Jadi kita mungkin melakukannya apa bisa di sekolah atau kita bawa ke poliklinik atau gimana, Bu? Nah, terima kasih Bu Irna, bagus pertanyaannya. Untuk proses itu Bu Yurna kita lihat dulu dia mengalami disabilitasnya bagian apa. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau memang anaknya masih bisa berkomunikasi, tetapi perawatannya itu tetap kita harus, prosesnya itu harus mengetahui, harus menyerahkan atau memberikan inform consent ke anak. Kalau memang di sekolah ya Bu, harus memberikan inform consent kepada si anak untuk istilahnya persetujuan orang tua dalam perawatan giginya. Ya, sama dengan anak normal. Prosesnya sama. Kalau kita mau melakukan perawatan atau tindakan kepada anak disabilitas, itu kita harus pertama kali itu harus menyampaikan informasi ke gurunya dan memberikan surat sebagai inform consent atau persetujuan orang tuanya untuk kita lakukan tindakan. Tindakan-tindakan yang dilakukan di sekolah itu adalah tindakan-tindakan yang anaknya itu bisa kita ajak kerjasama atau bisa diajak komunikasi. Kalau memang anaknya seperti saya katakan tadi mempunyai berbagai atau multiple disabilitas di dirinya, itu tidak bisa kita lakukan langsung perawatan. Itu mereka harus kita kolaborasi dengan bidang ilmu yang lainnya. Misalnya seperti dia mengalami tunadaksa, ada Down syndrome di anak tersebut, kemudian autis juga iya. Nah, itu harus kita kolaborasi dengan berbagai bidang ilmu yang ada di situ, baru kita bisa lakukan perawatan. Tetapi kalau anak-anak tersebut bisa kita ajak bekerja sama, kemudian memahami instruksi kita, boleh kita lakukan perawatan kepada anak tersebut tanpa
harus harus dengan informed consent atau sepengetahuan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya biasanya kalau anak-anak disabilitas itu ada orang tuanya yang memang tinggal atau istilahnya menunggu di sekolah tersebut, maka kita harus memberikan bisa orang tuanya mendampingi seperti itu, Ibu. Jadi kalau memang orang tuanya tidak setuju, maka bisa dibawa ke puskesmas atau rumah sakit atau ke klinik mandiri. Kalau memang orang tuanya setuju, bisa kita lakukan tindakan di situ. Tetapi biasanya tindakan-tindakan yang kita lakukan di rumah sekolah itu hanya promotif dan preventif seperti itu, Bu. Preventif biasanya kita sikat gigi massal sama pengolesan tutmus. Itu pun tutmus itu atau fluoride tutmus itu pun kita berikan pada anak-anak yang memang bisa diajak komunikasi, karena tutmus itu kan begitu kita oleskan itu kan harus ada beberapa instruksi yang harus kita berikan kepada mereka seperti itu, Ibu Yurna. Ya, makasih Bu. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Tadi ada raise hand. Siapa yang raise hand? Ada yang lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Ibu Leni. Ini Bu, maaf Bu izin. Iya Bu. Mengenai teknik perawatan yang diadaptasi tadi nih Bu, tolong penjelasan sedikit Bu, masih kurang paham Bu. Perawatan yang diadaptasi itu Bu, saya teknik perawatan yang diadaptasi nih Bu tadi ya, tentang teknik pembersihannya pada anak yang gimana gitu Bu. Teknik adaptasi. Oke, saya jelaskan aja Bu ya. Teknik adaptasi itu adalah kita memberikan waktu untuk si anak itu beradaptasi dengan lingkungan kerja kita. Misalnya kita membiarkan dia beradaptasi dulu dengan lingkungan di luar pada saat dia datang. Kemudian tidak langsung harus dipanggil ke dalam. Ada daerah mungkin di luar itu ada tempat bermain. Biarkan dia bermain, merasa nyaman di luar, kemudian baru kita masukkan atau memberikan perawatan. Seperti saya katakan tadi, di dalam ruangan perawatan gigi, kalau memang untuk anak-anak itu lebih dibuat semenarik mungkin, sehingga anak-anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungan yang nyaman bagi mereka. Mereka merasa nyaman bahwa perawatan gigi itu tidak menakutkan dan tidak mengalami seperti mungkin dalam bayangan mereka bahwa kalau kita ke dokter gigi itu ada suntik, ada tang seperti itu dan lain sebagainya. Maka ciptakan ruangan yang untuk anak disabilitas atau anak normal pada umumnya itu adalah ruangan yang sangat mereka bisa adaptif dengan sekeliling mereka. Mereka tidak merasa bahwa apa yang mereka pikirkan itu tidak seseram apa yang dilakukan atau yang kenyataan di lapangan. Seperti saya katakan tadi, sekarang kan banyak inovasi-inovasi seperti ada sarung dental chair yang beraneka macam motifnya seperti anak-anak. Kemudian saya pernah melihat juga ada sarung untuk memegang alat itu yang unik seperti itu. Jadi mindset si anak bahwa datang ke dokter gigi itu menyeramkan itu teratasi atau bisa dilihat langsung bahwa itu tidak semenyeramkan seperti yang mereka pikirkan seperti itu, Ibu. Jadi adaptasi dengan lingkungan, kemudian adaptasi dengan ruang kliniknya itu tetap nyaman seperti mereka dunia mereka seperti itu, Ibu. Bagaimana Ibu Leni? Bisa saya pahami Bu. Yang saya maksudkan tadi ini Bu, yang teknik perawatan tuh Bu, teknik perawatan yang diadaptasi Bu. Ada kan teknik pembersihan.
Nah, itu sebaiknya dilakukan pada anak tuna apa gitu, Bu. Yang teknik pembersihan, Bu. Takutnya nanti salah ketika di lapangan, Bu. Oh, seperti itu, Bu. Ya, biasanya kalau apa namanya ketunaan yang bisa kita lakukan itu biasanya tunagrahita, Ibu. Itu tunagrahita dengan IQ-nya rendah ke sedang. Tetapi kalau tunagrahita IQ-nya berat itu tidak bisa kita lakukan langsung proses perawatan. Kemudian tunarungu. Tunarungu itu IQ-nya masih normal, cuman yang bermasalah adalah apa namanya pendengarannya. Kemudian tunanetra. Tunanetra juga masih kita bisa lakukan perawatan, tetapi seperti saya katakan tadi itu tetap harus harus ada izin dari pihak keluarga. Karena tunarungu, tunanetra itu IQ-nya masih normal. Jadi perawatan adaptif yang kita lakukan itu adalah pada anak-anak yang memang bisa kita ajak kerjasama Bapak Ibu semua. Jadi lebih ke anak-anak yang memahami instruksi dari kita selaku perawat gigi, apa yang mau kita inginkan, mereka bisa melakukan seperti itu, Ibu. Jadi tidak semua ketunaan itu bisa kita lakukan perawatan secara langsung. Hanya pada anak-anak yang mempunyai komunikasi kerjasama yang bagus dengan perawat gigi itu yang bisa kita lakukan. Seperti tunanetra, tunagrahita itu ringan dan sedang, kemudian tunanetra, tunarungu itu masih bisa kita lakukan. Seperti itu Ibu Leni. Dan anak-anak yang memang tidak mempunyai disabilitas pada saat dia kecil, mungkin pada saat dia umur 5 atau 6 tahun dia mempunyai misalnya terjadinya kecelakaan hingga putus salah satu anggota tubuhnya, itu boleh kita lakukan perawatan. Seperti itu Bu Leni. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya Bu, sama-sama. Ada yang lain? Oke, mungkin kita hari ini 81. Perasaan saya kemarin juga 81. Ada yang tidak hadir? Ada yang memang ada 2 orang yang izin, Bu. Oke, berarti pas kita 81. 81 ada 2 orang izin, berarti 83. Oke, 81 udah masuk nih. Siapa sekarang yang izin? Izin atas nama Aida Fazia dan Ibu Mimi Zulfah, Bu. Kelas apa? Kelas B? Kelas A dan kelas B, Bu. Adisya? Hadir, Bu. Aisyata? Aisyata? Hadir. Aklil? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Arifah Yani? Arifah Hayani? Bu. Carolina? Hadir, Bu. Cindy Desiana? Desianita? Cindy? Cut Rizky Tiara? Cut Rizky? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, sebentar. Nanti saya minta tolong dikirimkan nama-nama yang tidak bisa berhadir hari ini ya. Bu, suara Ibu kurang jelas, Bu. Ada yang mau Sekar?
Nanti minta tolong dikirimkan nama-nama yang memang tidak masuk hari ini. Untuk Baik, Bu. untuk materi hari ini nanti saya akan kirimkan ke Sekar, nanti dikirimkan ke grup Anda masing-masing. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, izin ya. Ibu-ibu jangan keluar dari Zoom dulu, kita ambil screenshot untuk foto kehadiran dulu ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Boleh silahkan keluar dari Zoom Bapak dan Ibu. Terima kasih juga Dek Sekar. Cantik. Sekar. Iya Bu, sama-sama Bu. Recording stopped. Pusing. Ya.